Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safamori, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab 10, yaitu tentang lingkungan dan pembangunan. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan dasar ekonomi dan lingkungan, kehidupan, dan setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals atau MDG ke-7 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Kita juga telah memahami bahwa interaksi antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan proses yang terus berlanjut, di mana akibat minimnya atau kebutuhan ekonomi, masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang. Akibatnya, konsekuensi pada kemandirian, distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan berbagai biaya yang tinggi yang ditanggung negara-negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya dari penduduk dunia termiskin dari perkotaan dan perdesaan. Mereka juga akan mengalami konsekuensi paling akurat dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat tekanan penduduk pada lahan marginal telah menurunkan tingkat produktivitas pertanian pada lahan marginal telah menurunkan produktivitas pertanian dan produksi pangan per kapita. Karena pembudidayaan lahan marginal kebanyakan dilakukan oleh kalangan berpendapatan rendah, ke bagian terparah diderita oleh mereka yang paling tidak mampu. Demikian pula tidak adanya akses sanitasi dan air bersih sangat berdampak pada kalangan miskin dan diyakini sebagai salah satu penyebab utama penyakit infeksi di seluruh dunia. Karena pemecahan masalah ini dan berbagai masalah lingkungan lainnya melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya serta kondisi hidup orang miskin. Maka pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan sejalan dengan definisi pembangunan ekonomi kita. Meski biaya lingkungan yang ditimbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan, para ekonom pembangunan sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integrasi dari setiap inisiatif kebijakan. Pengecualian biaya lingkungan dari perhitungan GNI merupakan faktor utama dan tidak adanya perhatian lingkungan dan ekonomi pembangunan selama ini. Kerusakan tanah, sumber-sumber air, dan hutan yang berasal dari metode produksi yang tidak ramah lingkungan dapat mengurangi produktivitas nasional dalam jangka panjang, tetapi mungkin akan berdampak positif pada angka GNI saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dan kualitas lingkungan dalam analisis ekonomi. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas, kecuali langkah-langkah nyata dilakukan oleh
dilakukan untuk memitigasi konsekuensi negaranya. Kebutuhan konsumsi penduduk yang semakin meningkat di negara berkembang mungkin juga memiliki dampak global. Ada banyak kekhawatiran bahwa perusakan hutan dunia yang tersisa yang terkonsentrasi di negara-negara berkembang dengan utang besar di Afrika dan juga di negara-negara seperti Indonesia, Brazil, Peru, dan Filipina akan sangat berkontribusi pada perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global atau global government melalui efek rumah kaca. Di saat yang sama, negara-negara berkembang, terutama yang berada di Afrika, Sub-Sahara, dan Asia Selatan, diprediksikan melalui model iklim akan mengalami dampak terparah dan dari pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi-definisi keberlanjutan, biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pertumbuhan bersifat berkelanjutan jika stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat meningkat sewaktu-waktu. Tetapi terkait dengan hal ini, sumber daya alam dan modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, maka modal yang diproduksi biasanya tidak produktif. Pesan implisit dari pernyataan ini adalah fakta bahwa pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Basis sumber daya alam suatu negara dan kualitas udara, air, tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Dengan menghancurkan anugerah tersebut dalam mengejar sasaran ekonomi jangka pendek akan mengancam generasi sekarang dan terutama generasi masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan ke dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Alternatif lainnya, pembuat kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dan aset lingkungan yang dimiliki dengan kata lain, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau kita harus resensikan di tempat lain. Selanjutnya yaitu penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Kita mungkin akan atau tidak akan mencapai titik ini, mengingat adanya potensi penemuan teknologi baru, tetapi jelas bahwa dengan formula perusakan lingkungan yang semakin cepat yang ada sekarang, maka akan mengorbankan kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan, namun tingkat dan sesaat penurunan angka kelahiran dengan demikian jumlah penduduk dunia dan sangat tergantung pada komitmen penceramah tetap negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan ketimpangan yang kondusif untuk membatasi fertilitas.
Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan air dan bahan bakar di daerah pedesaan serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia terdapat dampak jelas bagi berbagai kawasan termiskin di dunia. Tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara berkembang yang semakin meningkat. Selanjutnya, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan menengah menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemampuan tidak memiliki banyak dipengaruhi politis untuk mengurangi polusi. Di Cina misalnya, kepadatan penduduk per akre lahan subur 2 kali lipat dari India. Namun produktivitas lahannya juga 2 kali lebih tinggi. Meski jelas bahwa kerusakan lingkungan dan tingkat fertilitas yang tinggi berjalan beriringan. Faktor ketiga yakni kemiskinan absolut. Apa kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang? Pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang berkembang, tidak terjaminnya hak penggarapan lahan, kekurangan kredit data input, serta ketiadaan informasi seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan lingkungan kelembagaan bagi kalangan miskin sebagai komponen kunci, alih-alih hanya melakukan upaya pencegahan perusakan yang tampak tak terhindarkan. Atas alasan ini, banyak sasaran dari agenda lingkungan internasional sejalan dengan 3 sasaran pembangunan 1 yang dipaparkan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan versus lingkungan. Jika pada kenyataannya dimungkinkan untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan kalangan miskin, maka apakah mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa makin merusak lingkungan? Bukti-bukti mengindikasi bahwa kalangan yang paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar akibat dari kemiskinan yang mereka alami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan membawakan manfaat besar bagi lingkungan. Akan tetapi, saat tingkat pendapatan dan konsumsi orang lain dalam perekonomian juga meningkat, kemungkinan juga semakin meningkat sembari menjaga kerusakan lingkungan agar tetap minim. Bukanlah tugas yang mudah. Dahulu banyak yang meyakini bahwa saat pendapatan per kapita meningkat, polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya akan langsung meningkat dan kemudian membentuk kurva U terbalik, atau gagasan ini dikenal sebagai kurva lingkungan Kuznets. Berdasarkan hipotesis Kuznets bahwa ketimpangan akan meningkat dan kemudian menurun saat pendapatan naik, seperti yang dijelaskan
dalam bab 5 yang juga menunjukkan pola U terbalik. Berdasarkan teori ini, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungan. Selanjutnya yaitu pembangunan perdesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan, karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian, dan karena perempuan seringkali menjadi pemelihara sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air, serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian. Sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kepentingan mereka, bukan sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada di masa depan. Fakta menunjukkan selanjutnya yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang ada dan menciptakan situasi yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan isu diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pemerintah. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dalam sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak juga menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota. Hilangnya produktivitas akibat penyakit, kontaminasi sumber air kota, dan hancurnya infrastruktur, selain juga meningkatnya biaya bahan bakar karena masyarakat harus merebus air yang kurang bersih. Hanyalah sebagian kecil biaya yang terkait dengan kondisi perkotaan yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal dan tambahan jumlah penduduk meningkat seiring dengan jalannya waktu. Akan tetapi pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah karbon yang dihasilkan seseorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk pinggiran kota atau desa. Pentingnya perlindungan lingkungan kota dan juga desa juga diakui dalam Millennium Development Goals ke-7. Selanjutnya yaitu lingkungan global dan perekonomian.
Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan biaya lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan yang mendasar membutuhkan investasi dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan hutan-hutan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi, dan dengan absennya bantuan penting bagi negara-negara berpendapatan rendah, upaya pelestarian lingkungan harus didanai dengan mengorbankan program sosial lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang sebenarnya juga dampak penting bagi pelestarian lingkungan global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.